Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat sebuah tampilan isometri. Baiklah, untuk memudahkan kita dalam proses penggambaran AutoCAD, kita bisa menyeting AutoCAD ini, aplikasi kita ini, dengan menggunakan perintah ds, kemudian spasi. Kawan-kawan bisa mengganti dari rectangular snap kemudian menjadi isometri snap, kemudian kita okekan. Kemudian kawan-kawan bisa melakukan proses penggambaran mulai dari titik bagian bawah, kiri, atas, atau di sisi bagian kanan, tergantung kita pengen menggambar di sisi bagian mana. Kali ini saya akan menunjukkan ke kawan-kawan bahwa itu kita menggambar di sisi bagian kiri sebelah bawah dengan menggunakan perintah line. Kemudian jaraknya ini, dikarenakan ini 80, ini radius 20, maka ini diameternya adalah 40. Maka 80 dikurang 40 itu adalah 40. Maka di sini 20 dan sisi bagian sebelah kanan 20. Kita klik di sembarang tempat. Kemudian kita klik di sini itu adalah 20. Kemudian ke bagian atas itu adalah 15. Kemudian di sisi sini adalah 20. Kemudian kita endpoint kan. Oke, sebelumnya kita ganti terlebih dahulu pewarnaan ini. Tadi kita menggunakan warna kuning, sekarang kita kembalikan ke warna white. Oke, kemudian kita klik line, kemudian ke sisi bagian sebelah kiri. Mohon maaf, ini perlu kita ganti juga, ini adalah white. Kemudian kita klik line, ke sisi bagian kiri itu adalah 60, ke atas itu adalah 50, ke depan itu adalah, ke depan sini itu adalah 20, dan ke sisi bagian bawah itu adalah, kalau kita hitung di sini ini 15, ini 50, maka turunan ke bawah ini adalah 35. Kemudian kita endpointkan ke sisi bagian depan. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan proses pembuatan di sisi bagian kiri atas dengan cara ini 20, ini 40, maka adalah 60. Agar memudahkan kita dalam proses penghapusan nanti, maka ini kita buat 60. Kemudian kita lanjutkan itu adalah 20. Kemudian kita lanjutkan ke atas itu adalah 15. Di sisi bagian depan itu adalah 20. Kemudian kita endpointkan di sini. Kemudian garis bantu tadi ini bisa kawan-kawan hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di bagian atas. Ini adalah 80. Kemudian kita arahkan ke sisi bagian kanan. Kemudian kita lihat di sini ke sisi bagian atas itu adalah 35. Ini adalah 35. Kemudian di sini ke sisi bagian belakang itu adalah 20. Ke bagian depan kiri itu adalah, kalau kita hitung di sini ya. Jadi kawan-kawan bisa menghitung di sini. Kalau ini 80, ini 60, maka sisanya ini adalah 20, dan ini adalah dibagi 2 lantaran kiri kanan menjadi ini adalah 10 dan ini 10. Maka ini adalah 10. Kemudian kita tarik ke depan itu adalah 20. Kemudian kita hubungkan ke titik akhir dari penggambaran kita. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di sisi bagian bawah. Kita harus mendapatkan terlebih dahulu titik tengahnya, itu kita buat garis bantu. Kemudian kita sudah mendapatkan titik tengah dari bangunan ini. Kemudian kita gunakan perintah ellipse. Kemudian iso circle, kemudian kita cari titik senternya, dan kawan-kawan bisa merubah tampilan dengan menggunakan perintah F5. Di sini adalah radius 20. Kemudian kita trim. Kemudian kawan-kawan bisa menduplikatkan ini dengan cara menggunakan perintah copy dari sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kita hapus. Kemudian kita trim. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat di sisi bagian depan itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian ini. Kalau untuk mempermudah gambaran ini, kita tinggal menggunakan perintah copy. Nah, ini kita copy, kemudian ini kita copy. Kawan-kawan bisa menggunakan perintah copy dari titik ini ke titik bagian sebelah sini. Maka secara otomatis gambar kita langsung menduplikatkan. Kemudian kita harus mendapatkan titik tengah ini. Kalau kita mengetahui titik tengah ini itu adalah 80, maka kita buat garis lurus terlebih dahulu. Ini adalah tingginya adalah 20.
maka kita buat garis bantu ke bawah itu adalah 20. Oh, mohon maaf, ini ke sisi bagian bawah itu adalah 20. Kemudian kita tarik garis lurus ke titik bagian tengah itu adalah 40. Kemudian untuk menandakan, kawan-kawan bisa menarik ke sisi bagian luar itu sembarang. Kemudian kita hapus lagi garis bantu ini sendiri. Kemudian kawan-kawan bisa membuat garis line ke sisi kanan 15 ke bawah 15. Ini kita tarik garis lurus ke sebelah kanan itu adalah 15. Kemudian ke sisi sebelah kiri itu adalah 15. Tinggal kawan-kawan hubungkan ke sisi bagian atas. Begitu juga di sisi bagian sebelah kanan, kawan-kawan bisa menghubungkan ke sisi bagian atas. Kemudian ini kita hapus. Kemudian line ini sendiri kawan-kawan bisa menduplikatkan. Ini kita duplikatkan. Kita ketik perintah copy, kemudian kita klik ini ke sisi bagian depan. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kalau kawan-kawan lihat, tinggal kita menambahkan garis lurus di sini. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal kita melanjutkan, itu adalah proses pemberian dimensi. Di sini kita buat di sembarang dulu. Nanti terakhir baru kita lakukan proses penyetingan. Ini adalah 60. Tinggi ini adalah 15. Tinggi benda ini itu adalah 50. Kemudian di sisi bagian belakang itu adalah 60. Ini 20. Tinggi ini terhadap ini, maka kita buat terlebih dahulu garis bantu. Jadi ini kita buat garis bantu terlebih dahulu, kemudian baru kita berikan dimensi. Titik ini ke titik bagian bawah itu adalah 20. Begitu juga titik bagian tengah, ini adalah 30. Maka pemberian dimensi kita sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan dengan mengedit dari menggunakan perintah dim edit. Dim edit, kita oblik, kita klik dimensi, kemudian kita klik dari titik ini ke titik bagian bawah. Begitu untuk semua dimensi. Kita sesuaikan dengan arah yang kita inginkan. Oblik, klik ini, turun ke bawah. Oblik, klik ini. Oh, mohon maaf. Ini oblik. Ini ke sisi bagian bawah. Ini kita tarik ke bawah. Ini oblik. Kita tarik ke sisi bagian bawah. Oh, mohon maaf. Ini oblik. Ini kita dim editkan. Kita klik oblik. Kita klik dimensi 60, kita rubah ke arah bagian sini. Begitu juga untuk yang lainnya. Ini kita klik, kita arahkan kursor ke bagian atas. Oblik, kita klik ini. Oke, maka mohon maaf, ini ke sisi bagian bawah, ini ke bagian bawah sini. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi yang kita buat sudah sesuai. Kemudian kawan-kawan bisa menyeting ini agar sejajar dimensinya. Ini sejajar dengan 20. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah selesai. Tinggal ini kita ganti ke dimensi berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik 60, kemudian kita klik semua dimensi. Maka secara otomatis dimensi kita akan mengikuti aturan yang berwarna merah. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial kita latihan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.